Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks besok. Dan ada 7 saham sektor finance Big Bang. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, terakhir Arto. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini yang perkiraan saya rebound malah masih koreksi. Tapi koreksinya tipis saja 0,27% ke harga 6.996. Transaksi sampai saat ini di 12,3 triliun. Jadi 2 hari ini, minggu ini itu transaksi kecil ya, di bawah 14 triliun. Ya udah di range 12 triliun, 10 triliun itu menurut saya masih terlalu kecil. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya wajar ISG nggak mampu naik ya, karena memang transaksi juga kecil dan belum kemana-mana. Tapi untuk ISG terus membentuk candle rejection. Dan hari ini dia membuat low yang lebih rendah dari low kemarin. Dan high-nya juga lebih rendah. Dan hari ini low-nya ada di 6.960. Kondisi seperti ini kemana arahnya? Ya ada peluang untuk technical rebound tetap ya. Peluang technical rebound karena ini kan area konsolnya. Konsolnya itu di range yang cukup sempit. 6.950 support dan resistennya 7.050. Tektok ini dia di pertengahannya. Besok itu kalau rebound ada technical rebound, tapi kemungkinan rebound terbatas ya, kecuali memang ada inflow masuk asing beli besar, mungkin bisa dikerek sampai 7.100. Tapi kalau seperti hari ini, kalau rebound juga besok rebound terbatas. Mentok itu 0,75 ke 7.050, sekitar itu aja lah, 1%-an mungkin lah maksimal untuk ISG besok rebound. Dan hati-hati, ISG itu jangan turun dari 6.900 supportnya ini. Kalau jebol ya targetnya 6.800 terdekat dan bisa sampai 6.700. Dan semoga aja ini konfirmasi pola cup and handle ya. Jadi kalau mau konfirmasi ya harus bertahan di atas 6.900. MACD-nya mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Lihat besok, kalau besok bisa hijau, bisa golden cross MACD dan ada peluang lanjut naik ya sampai Jumat. Jadi semoga aja seperti itu, ISG besok bisa rebound. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup menguat 0,31% ke harga 8.075. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI sudah di area support lagi setelah gagal lewat 8.400-8.500-nya dan dia ke support, dan ini koreksi ABC asal jangan turun dari 8.000. Kalau turun 8.000 konfirmasi uji neckline-nya lagi di 7.600 ya. Jadi hati-hati tuh. Kalau dia ini downtrend berarti kan gagal neckline-nya ini dipertahankan. Apakah mungkin ya lihat aja ya, karena terus membentuk low lebih rendah nih. High juga makin turun. Lihat aja 1-2 hari ke depan ya, bertahan nggak? Ya semoga aja momentumnya bagus ya. Kalau saya lihat sore ini FTSE Bursa Eropa dibuka hijau ya, 1% lebih tuh. Ya semoga aja besok ada technical rebound. Ya udahlah, udah 5 hari belum rebound nih ya, mungkin ada lah technical rebound besok untuk BBNI ya. Target reboundnya 8.200 sampai 8.400 itu aja dulu terdekatnya. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup di harga 8.125, terkoreksi 1,21%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, BMRI itu reject support neckline, dan kebetulan di situ juga ada M60-nya, garis hitam itu di sekitaran 8.000 ya, dia mantul. Dan kemana arahnya ya, besok mungkin ada technical rebound karena sudah di bawah, sudah reject. Jadi harus naik karena itu ada pola ascending triangle ya, 8.500 dilewati ya lanjut uptrend. Untuk BBRI ini masih di dalam trend uptrendnya. Dan ya kuncinya jangan balik lagi atau jangan turun BMRI dari 8.000. Kalau tadi ada yang beli spec buy di 8.000, 8.025, 8.050, yaitu area spec buy. Risknya kecil, paling cut lossnya tuh 1% sampai 1,5%. Kalau tadi beli di area 8.050, 8.025, 8.000 ya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 8.000 ya stop loss dulu aja. Kalau pakai stop loss, kalaupun nggak pakai stop loss, Big Bang masalah nggak seperti BMRI yang nggak masalah. Tinggal nanti kalau koreksi dalam bisa tambah cicil pelan-pelan, rugi waktu nggak masalah. Karena Big Bang juga ya leader ISG. Kalau ISG crash mereka juga crash,
Tapi kalau ISG rebound, yang duluan ditarik biasanya sama asing itu Big Bang ya. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang ditutup menguat 0,46% ke harga 4.300. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBRI hari ini rebound tipis, kondisi seperti ini, volume juga besar dan dia hari ini naik. Jadi ini volume buyer, tapi ini ada indikasi pola ascending triangle, jadi hati-hati tuh 4.250 kalau jebol ya peluang memang bisa nutup gap di 4.200 dan 4.100 ya. Ya harus dijaga juga kalau saya lihat ya neckline 4.250. Jadi besok harusnya bisa ada teknika rebound. Kalau dia rebound ya aman. Kondisi sekarang BBRI itu di area kritisnya ya, antara bertahan untuk kembali rebound atau lanjut downtrend jebol 4.200. Kalau 4.200 jebol ya bisa sampai 4.000 untuk BBRI ya. Karena itu neckline juga dan ya semoga aja bertahan di area ini. Ini udah 3 kali diuji ya. Jangan sampai jebol lah kalau mau. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli di harga sekarang atau beli di pucuk nggak pakai cut loss ya nggak masalah Big Bang. Nanti tambah aja di bawah kalau memang ada dana. Kalau nggak ada dana ya nggak masalah juga. Tetap targetnya BBNI ya bisa lanjut uptrend juga tahun ini. Ini kan kelihatan dia itu bergerak cukup lebar, memang range sideway-nya area ini. Tapi memang ada pergerakan-pergerakan kecil di range yang lebih pendek atau lebih sempit. Jadi seperti itu. Untuk BBRI besok kemungkinan besar karena ini volume meningkat ya. Semoga aja ada teknika rebound. Kalau dilihat hari kemarin asing net sell ya. Cukup besar juga 188 miliar. Lihat hari ini apakah asing net sell atau net buy balik arah. Nah, jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang ditutup di harga 7.300 menguat 0, terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat transaksi asing, kemarin itu di net sell 326 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI membentuk candle gravestone, open dan tutupnya sama di harga terendahnya hari itu, tapi ini volume meningkat. Gimana untuk besok? Kalau dilihat MACD-nya mengarah ke bawah, barcat di bawah 0 juga terbentuk, volume meningkat, tapi kan ini volume lihat nih apakah asing net sell. Kalau asing ada net buy ya besok itu ada teknika rebound. Tapi apakah bisa spekulasi buy? Ya harusnya neckline ini dijaga juga oleh BBCA ya. Dan ya toleransinya 7.000 jebol itu ya gagal bertahan dan bisa kembali downtrend. Kalau ditarik trend dari bawah seperti ini, harusnya di persimpangan jalannya ini ya 7.000 toleransi penurunannya. Tapi kalau dia sampai jebol 7.200 itu kan juga ada pola inverted head and shoulder dan bisa lebih dalam turunnya. Kalau ditarik seperti ini apakah bisa downtrend selama 3 bulan ya, karena memang ISG bisa ada turun Juni, Juli, Agustus sampai September itu kan biasa turun. Nah, kalau dia ke 6.000 ini apakah mungkin ya, semoga aja jangan ya. Kalau kelihatannya, kalau memang mau mempertahankan uptrend channelnya harusnya maksimal pun turun dia ke 3.000 terus mantul lagi. Dan ini malah saya juga lihat ada double top nih hati-hati nih. Ini neckline 7.300 jebol itu ya bisa sampai 7.000 untuk BBCA. Jadi seperti itu aja untuk BBCA ya. Tapi kalau Bapak Ibu simpan untuk setahun atau 6 bulan ke depan ya nggak masalah juga, cicil-cicil aja kalau berminat beli BBCA. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing belum terbuka, tapi kemarin asing net sell tipis saja. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal BBTN konsol di bawah, tapi ini dia low-nya makin naik. Ada pola ascending triangle atau bearish penan bisa juga ya, tapi lebih ke ascending triangle. Cuman nih harga pucuk nggak ideal kalau baru beli. Kalau nekat beli ya beli buy on breakout ya harus siap cut loss di bawah 1.450 sekitar 4% dengan target kenaikan 1.560. Dari harga sekarang ya lumayan lah 60 poin ya, 4%. Cut lossnya sekitar 4% juga ya. Risk rewardnya seperti itu. Kalau mau beli ada dekat-dekat support harusnya ya minggu lalu di area 1.500, di 1.460, 1.450 itu bisa spek buy. Kondisi seperti ini belum, menurut saya ya, belum aman juga, kecuali BBTN sudah kembali ke atas 1.560 sampai 1.600, itu baru titik amannya. Ya memang ini dia dipertahankan di neckline-nya 1.440.
ya. Jadi seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.390 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing kemarin itu net buy di 1,2 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal belum kemana-mana juga ya, masih di area ini dan juga dia gagal lagi bertahan di atas EMA 60. Jadi saya hapus saja dulu gambar baru dengan kondisi seperti ini. Ya tergantung besok. Kalau besok rebound ada potensi untuk juga rebound. Dan supportnya ada di 2.300. Ini jangan sampai jebol. Memang ini sudah di pertengahan ya, risk rewardnya hampir sama. Kalau tertarik ya bisa aja. Karena kalau saya lihat untuk technical BDMN ini bagus. Yang penting kuncinya jangan turun dari 2.300. Kalau bisa dapat harga di dekat 2.300 itu risknya sangat kecil. Paling mentok 3% risknya atau 4% udah. Target profitnya bisa lebih besar dari 2.300 itu sampai ke 2.500 itu 200 poin, sekitar bisa 8 sampai 9% ya untuk dapat profit. Dan kalaupun cut loss-nya sekitar 4%, 5% ya masih ideal 1/2. Jadi seperti itu. Untuk BDMN masih di pertengahan ya, wait and see aja dulu. Kalau dikasih harga murah dekat 2.300 baru itu spek buy. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang ditutup di harga 9.325 menguat 1,35%. Kalau dilihat transaksi asing kemarin itu net sell, hari ini belum terbuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto ternyata bertahan di atas 9.000 dan ini waktu itu saya spek buy-nya, cut loss-nya itu cuma 2,5% dan ya kalau Bapak Ibu 2 hari ini tektokan beli di 9.000 itu dapat 2%. 2% 2 hari udah 4%, potong pi 1% udah dapat 3% kan net profit. Seperti itu yang namanya scalping ataupun ODT ataupun tektokan ya, kumpul sedikit-sedikit tapi memang capek ya mantengin beli dan tunggu. Kalaupun nggak ditunggu pasang auto stop loss auto profit, tapi ya sama hasil itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau Bapak Ibu fokus dengan hati ngerjainnya, trading ya, belajar semangat, pasti bisa, nggak mungkin nggak ya. Jadi seperti itu, percaya aja. Kalau cuma modal feeling doang pasti banyak nyangkut. Clean stop loss juga kalau yang modal feeling doang ya, misalnya targetnya 3% atau 5% dari harga beli stop loss, tapi kan bisa salah tempat belinya, harga beli posisi. Yaitu keseringan cut loss terus mantul, kadang nggak di cut loss turun lebih dalam. Tuh pokoknya coba aja belajar ya, karena ini bisa dipelajari. Memang setelah belajar, musuh selanjutnya itu diri sendiri. Apakah siap disiplin dengan stop loss, disiplin dengan trading plan? Karena semakin besar uang yang ditradingkan ya, psikologis di situ bermain sangat besar juga ya. Antara nggak rela cut loss, beda cerita dengan berjudi. Berjudi itu pasrah. Kalau di saham kita masih bisa bertarung, masih bisa berharap selama nggak di action stop loss ataupun take profit. Nah beda cerita judi. Judi itu biar mereka itu udah pasrah, pakai feeling dan pasrah. Kalau nggak sesuai skenario mereka juga nggak bisa jual kan. Antara menang dan kalah 50-50. Kalau saham ini itu psikologis benar-benar bermain. Karena ya itu bisa ditahan untuk nggak cut loss tapi makin dalam, bisa di cut loss tapi ternyata mantul ya. Di situ ya kadang psikologis yang terganggu. Jadi itu yang harus dikendalikan, manajemen risiko dan psikologis. Itu dua itu penting dalam trading. Jadi seperti itu untuk Arto ya, semoga aja besok bisa lanjut rebound. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnout Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnout Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnout Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.